قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam untuknya. Wa qala Allah Ta'ala man salla 'alaihi salatan wahidatan sallallahu bi asra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, singgah sebentar ke kota Madinah, mudah-mudahan salawat hidup kita menjadi berkah. Segala kebutuhan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan duduk bersama tadi membaca salawat, kita akan semakin cinta dan dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, kepada seluruh jamaah, tiba saatnya yang kita tunggu, yaitu pencerahan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Syekh Anas Said Az-Zohri SPDI. Kepada Ustaz kami silakan. Saya kira sana Ustaz Asnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal mahdhar wa fi hadzal majlis al-mubarak. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Yang saya muliakan Ayahanda Al-Ustaz Haji Burhan Syah bin Kiai Haji Muhammad Yunus Mohan SAG MPD, beserta yang saya muliakan Ayahanda Bapak Sabrul Jamil, dan yang saya muliakan Ayahanda Al-Ustaz Tajuddin, beserta yang saya muliakan Ayahanda Al-Ustaz Khairul As'ad, beserta yang saya muliakan Ayahanda Al-Ustaz Badaruddin, Ayahanda Al-Ustaz Haji Aswadi, beserta seluruh para pecinta sholawat, para pecinta Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara khususnya sholawat Miftahul Rahmah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehat wal afiat dan keberkahan umur, dan nikmat terbesar di siang hari ini kumpul di Masjid Raya Mujahidin dalam sholawat akbar kita bersama Miftahul Rahmah. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian,
kita berkumpul bersama para guru-guru kita, bersama kiai kita, Kiai Haji Maulana Siddiq, ya. Kita kumpul tiada lain dipanggil untuk menuju Masjid Raya Mujahidin ini karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Saya menjelaskan satu ayat Allah yang dibaca oleh pembawa acara tadi, Ustaz Jalaluddin Al-Ansari. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ di dalam ilmu bahasa Arab pertama Allah memulai dengan inna wa akhawatuha, yang kedudukannya adalah yansibul isma wa yarfa'ul khabar, menjadikan pada isimnya nasab, maka Allah menjadi mansub pada harokat kas fathah. Inna Allah wa malaikatahu, wawunya adalah wawul ataf secara ilmu bahasa Arabnya. Malaikatahu adalah jamak. Kalau andaikan Bapak Ibu sekalian kita kaji secara ilmu bahasa Arab, ketika Bapak Ibu menyebut malaikah, itu sebenarnya adalah jamak dari malak, karena mufrad atau tunggalnya adalah malak. Lalu di sini yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan innallaha, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka timbul suatu pertanyaan kita, kaifa salatullah? Bagaimana solawatnya Allah? Gimana solawatnya Allah? Maka dijelaskan oleh Imam Ar-Razi dan dijelaskan juga oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahan yang menyusun solawat 40 yang kita baca pada saat ini, yang dengan sanad dan ijazahnya disampaikan dari Syekh Ali Usman Al-Katafani. Alhamdulillah saya pernah ngajar sama anak beliau, namanya Al-Ustaz Dr. Dusturi, ya. Beliau pengamal sholawat yang begitu luar biasa, ya. Yang mana beliau pun meninggal dunia hanya duduk di dalam bis saja. Mau pergi ke pondok pesantren beliau, kemudian dalam bis keadaan duduk, ternyata beliau meninggal dunia. Allah Akbar. Nikmat dirasakan. Dan kepada Syekh Ali Usman Al-Katafani turunlah kepada, sampai kita fatihahkan kepada Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani, yang sampai kepada guru saya dan guru kita semuanya, Datunda almarhum Kiai Haji Muhammad Yunus Mohan. Sampailah kita semuanya berkumpul. Subhanallah. Artinya adalah seluruh yang digerakkan oleh guru-guru kita, para ulama kita, bagaimana sholawat kepada Nabi Muhammad, kiranya akan stop setelah wafatnya Datunda Kiai Haji Muhammad Yunus Mohan. Rupanya dengan semangat dilanjutkan oleh anak-anak beliau, keponakan beliau, diantaranya guru saya Ustaz Haji Burhansah SAG MBD, di anak beliau yang tertua Ayahanda Ustaz Sabrul Jamil, keponakan beliau guru saya Al-Ustaz Tajuddin, keliling sampai ke Sungai Kakap, sampai ke Ketapang, sampai
sampai ke Malaysia tidak ada lain, tujuannya adalah bagaimana dunia bisa menggemakan lidahnya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada tujuan lain kecuali berharap rahmat Allah melewati sholawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana salawat ini bisa mendapatkan daripada rahmatnya Allah? Ya tadi salawatnya Allah dikatakan oleh Imam Ar-Razi, yaitu dengan diturunkan rahmat. Jadi setiap orang bersalawat adalah jalan dia untuk sampai kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, jangan kita kira bahwasanya amalan kita mampu memasukkan kita ke dalam surga, karena mungkin dosa kita lebih banyak daripada amalan kita. Tapi dengan rahmat Allah lah kita akan masuk ke dalam surga, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, hadis dari Jabir, kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika berkumpul sahabat bersama Rasulullah, la yadkhula ahadan minkum al-jannah, qala wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa yataghammadani Allah bi rahmati wa fadli. Dalam hadis Jabir, illa bi rahmatin min Allah, kalian tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Para sahabat yang dengan berjuang begitu luar biasa, ibadah para sahabat yang begitu luar biasa, dekatnya mereka dengan Nabi Muhammad, yang mana setiap langkahnya Rasulullah, bukankah mereka selalu ada? Tapi kata Nabi, kalian tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian para sahabat berbalik bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmati wa fadli, walaupun saya kecuali apabila rahmat Allah diberikan kepada saya. Dan jelas ini Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rahmatnya Allah. Kalau Rasulullah tidak mencari rahmat kembali, karena adanya beliau itu sudah rahmat, adanya Nabi adalah rahmat, dan yang menyebut adanya Nabi itu adalah rahmat Allah langsung. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Dan kita ternyata bisa mendapatkan rahmat Allah melewati Nabi Muhammad SAW. Jalannya adalah sholawat. Kemudian yang kedua, wa malaikatahu, malaikat-malaikatnya. Lalu timbul pertanyaan, kalau sudah malaikat-malaikatnya bukan satu malaikat, begitu sholawatnya Allah diikuti dengan wawul athaf tadi, yang semua malaikat itu juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pertanyaan kita, kaifa salatul malaikah? Bagaimana sholawatnya malaikat? Maka sholawatnya malaikat adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah setiap umatnya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di siang hari ini dalam keadaan ngantuk dan capek, demi mengejar pengampunan Allah yang diucapkan oleh para malaikat untuk kita semuanya, insya Allah keluar dari masjid dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat istighfar untuk siapa? Liman yusalli ala Nabi, siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat minta ampun kepada Allah. Sehingga apa kata Nabi Muhammad? Man shalla alayya fi hayatih, amara Allah Subhanahu wa ta'ala malaikatahu ay yastaghfiru lahu ba'da mautih. Siapa yang bersolawat kepadaku di saat mereka masih hidup,
maka nanti setelah meninggal dunia Allah akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk beristighfar kepada siapa? Kepada seorang yang basah lidahnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggal dunia, maka saya yakin orang-orang yang kita doakan tadi telah mendapatkan rahmat dan pengampunan Allah dengan sholawat kita, karena mereka adalah orang-orang yang cinta dengan sholawat. Kita lihat bagaimana ayahanda Ustaz Haji Ibrahim bin Yusuf Moha yang juga berkeliling untuk menggaungkan sholawat. Bagaimana yang kita sebutkan anak ayahanda Ustaz Tajuddin dalam keadaan sakit, grup sholawatnya senantiasa digendangkan, diucapkan, selalu berkumpul di majelis-majelis sholawat. Dan kita yakin setiap siapapun yang mengedepankan dirinya dengan mahabbah rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan pengampunan dosa darinya. Maka itulah yang diucapkan oleh hadis oleh Ustaz Jalaluddin Ansori tadi, man shalla alayya salatan, ada juga riwayat man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersolawat 10 kali maka kelipatan akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sallallahu alaihi biha asyran, artinya Allah memberikan kepadanya rahmat 10 kali lipat, Allah memberikan kepadanya 10 kali lipat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yusallun, secara bahasa Arabnya fi'lul mudhari'. Kenapa Allah menjelaskan dengan fi'lul mudhari'? Kalau seandainya salawatnya Allah dan malaikat itu terhenti, tidak sampai saat ini, maka pasti Allah akan menggunakan dengan kata sallau, fi'lul madhi. Allah dan malaikat telah bersalawat, tetapi dengan fi'lul mudhari' yusallun menunjukkan bahwasanya saat ini dan akan datang Allah dan malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ada Nabi, kepada Nabi adalah bentuk penghormatan. Kata Imam Ar-Razi, bukan Nabi Muhammad mencari penghormatan, tetapi memang sudah hak beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kemuliaan dan kehormatan. Maka tidak pernah Allah itu menyebut nama Nabi Muhammad secara langsung dalam 30 juz Al-Quran kecuali Allah sebutkan kedudukan beliau. Buka ayat mana saja. Wa ma Muhammadun illa rasul, disebut dengan kata rasulnya. maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, disebut dengan Rasulullah. Muhammadun Rasulullah, Muhammad dan Rasulullah. Atau Allah menyebut dengan kata ya ayyuhan nabi. Tapi kalau seluruh para nabi disebut oleh Allah dengan namanya, ketika Allah menyebut Nabi Musa, wa idh qala Musa liqaumih, ketika Allah menyebut dengan Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ketika Allah menyebut nama Zakaria, Allah sebut dengan namanya. Di sini terlihat bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Dan secara otomatis ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang beriman, salawatlah kalian. Salah satu riwayat di dalam salawat yang paling utama adalah yang kita baca pada saat ini, salawat Ibrahimiyah. Pada hadis dari Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaika, kami sudah tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Dan kemudian
Beliau bertanya kembali, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Maka dalam riwayat itu disebutkan oleh Nabi bahwasanya solawat Ibrahimiyah yang kita baca pada saat ini, solawat 40, semua yang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Kenapa yang disebut dengan nama Ibrahim saja, tidak disebut dengan Nabi yang lain? Maka ulama menjelaskan, bukankah keturunan yang paling banyak menjadi Nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim? Secara otomatis ketika kita bersolawat, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, maka kita telah bersolawat kepada seluruh Nabi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau keturunan Nabi Ibrahim. Maka di sini dengan fi'lul amr, sallu, solawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kemuliaan solawat pada hari ini berkumpul kita bersama Miftahul Rahmah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama datuk tercinta kita Kiai Haji Muhammad Yunus Mohan. Mudah-mudahan Allah berikan ya seluruh para murid-murid beliau yang mampu meneruskan dalam dakwah beliau dengan sabarnya, dengan perjuangannya, dan mudah-mudahan ya solawat ini selalu tergaung khususnya daerah kita Kalimantan Barat dan seluruh daerah kita Indonesia, dan insya Allah ini akan bergaung selalu negara tetangga kita, bahkan setiap para pecinta Nabi. Dan mudah-mudahan berkah selawat ya Allah semua yang hadir disampaikan untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebelum kita meninggal dunia, sebelum di yaumul mahsyar kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan salam di dalam raudhah di makamnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan segala doa kita, salawat kita disampaikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia yang kita sebutkan, serta menjadi rahmat bagi orang tua kita di dalam kubur. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.